A few moments later. Langsung aja, Ibu sebagai wali kelas 5 bagaimana mempersiapkan siswa-siswinya untuk transisi ke kelas 6 baik akademik maupun sosial emosional. Persiapannya ya, karena kan kemarin kelas 6 ini kan baru pertama kali TKA. Oh iya, Otomatis kan belum tahu bagaimana soalnya, ya jelas kan literasi dan numerasi seperti ANBK, hanya cakupannya lebih luas. Jadi di kelas 5 memang saya persiapkan itu literasinya itu memang setiap hari dengan teks. Jadi kan kalau literasi biasanya teksnya itu ada soal di bawahnya, terus kemudian berpikir quotes itu, ya. berpikir setingkat lebih tinggi lebih atas itu. Nah itu memang saya biasakan seperti itu. Kemudian sosial emosionalnya sih secara bertahap, tidak bisa langsung instan karena kan namanya juga anak-anak memang harus dilatih. Misalkan ketika pagi kan, ketika mendengar bel atau berangkat sekolah kan, kalau tidak diamati atau tidak ditegur itu kadang kan ada yang saya tidak ditegur, jadi mau saya seperti itu. Jadi memang terus terang saya yang di kelas 5 memang mungkin tahunnya saya yang galak, tapi memang tujuannya itu untuk disiplin, karena kan saya selalu pesan kamu di kelas 6 itu pertarungannya bukan hanya di kelasmu sendiri, tapi sudah sekecamatan rebutan untuk masuk sekolah SMP. Misalkan di sini dekat, tapi kan kita harus bersaing nilainya agar bisa diterima. Kemudian ya saya sampaikan karena nilai itu masuk di ijazah, jadi banyak hal yang harus dipersiapkan dari pembelajaran, misalkan dari yang sepele, PR itu mungkin sebenarnya tidak boleh diberikan, tetap saya berikan anak itu belajar di rumah. Kalau tidak ada PR pasti tidak akan belajar. Iya, pasti bermain ya Bu, iya, jelas. HP. Iya jelas itu. HP itu juga termasuk sedikit banyak ada pornya juga. Karena yang pastinya harus masuk itu. Jadi biar HP yang bagus kan kelihatan. Besok dengan jadi guru tahu mana anak yang tidur cukup sama yang kurang itu semuanya. Tepung karena mata lelah. Oh iya. Nah, misalnya jenengan sendiri kan misalkan capek main HP kan Iya. Seperti itu. Jadi memang pendekatannya selain dengan murid dan juga orang tua. Memang selalu saya jawab, Bu, mohon maaf ini di kelas kan kelihatan bingung. Iya. Bengong gitu, terus tidak fokus. Nah itu juga termasuk bukan hanya dengan siswa sendiri, tapi juga dengan itu saja sih yang pendekatannya yang bisa saya lakukan. Nah kan ini menuju jenjang SMP juga kan ya Bu. Iya. Nah terus strategi apa yang Ibu terapkan atau motivasi apa yang mungkin Ibu pernah berikan untuk agar anak itu lebih berprestasi lagi di bidang akademik atau biasanya itu dengan melihat orang yang sudah berprestasi ya, atau mungkin yang sudah dewasa, yang sudah bekerja atau sudah di lingkungan sekitar anak. Misalkan ada mbak siapa, ada yang rumahnya dekat, ada bro siapa sekolahnya di mana. Nah itu kan dia orang yang pintar. Sebenarnya anak itu tidak ada anak yang hanya ada anak yang tidak mau berusaha. Saya menyampaikan seperti itu karena nanti kehidupanmu itu akan menuju kehidupan dewasa, bukan hanya seperti ini. Nah mungkin saat ini masih bisa menikmati orang tua, minta makan tinggal makan, baju tinggal pakai. Saya sampaikan kamu tetap harus di rumah itu mempersiapkan diri. Kamu yang akan memanennya itu bukan sekarang seperti itu. Misalkan liburan juga kalau liburan semester memang saya bawa misalkan membantu orang tua di rumah. Itu hal yang sepele ya sepertinya, tapi ketika tidak dilatih itu tidak akan bisa. Itu kan untuk masa depannya sendiri. Termasuk kemarin yang semester berapa itu memang ada praktek
teks prosedur Iya. kan, prosedur cara-cara membuat sesuatu. Nah itu biasa kemarin memang karena anak kan identik suka dengan HP ya, Iya. jadi saya beri tugas buat video membuat makanan apa, saya bagi setelah itu 4 kelompok, misalkan yang satu nasi goreng, yang satu puding. Nah itu saya suruh membuat video, jadi mereka itu jadi semangat. Iya. Nah, itu termasuk, jadi biar tahu cara-caranya kan, termasuk life skill ya, Iya. keterampilan. Terus kan itu di persiapan lomba akademi kan ada sebagian anak yang emang pas cocok banget buat masuk ke kecamatan atau kabupaten gitu, tapi kan ada di balik itu ada ya, yang isi orang tua susah gitu. Dengan orang tua ya. Iya. Kalau sih tidak kejadian di sini ya, Iya. karena di sini orang tua selalu mendukung. Iya. Kalau misalkan ada kasus seperti itu ya, kami melakukan pendekatan kepada orang tua dengan meyakinkan bahwa anaknya itu memang mampu untuk mengikuti lomba tersebut. Oh ada deh satu waktu semester 1 itu minggu pengen ikut double ijen, tapi dia sebenarnya itu mampu di aksara Jawa menulis. Yaitu ini anaknya minta ke orang tuanya sampai ke saya sampaikan, maaf Pak, karena memang hanya ini yang punya kemampuan di atas temannya. Saya sendiri pun belum tentu bisa membaca aksara Jawa dalam bentuk paragraf. Iya. Tapi Nindi sudah punya kemampuan. Saya berikan motivasi dan alhamdulillahnya pun dapat juara. Akhirnya yuk terus ganteng. Iya. Cara meyakinkannya memang dengan pendekatan langsung ke orang tua. Terus kan itu waktu lomba-lomba gitu kan pastinya di kelasnya kan ketinggalan pembelajaran gitu ya Bu. Terus itu gimana Ibu memberikan pembelajaran ulang atau secara individu ataupun langsung gitu Bu? Kalau yang ikut lomba itu biasanya saya berikan pengetahuan sendiri. Misalkan yang lain ketika tes yang ada 2 anak yang ikut lomba, tesnya susulan. Kalau pembelajaran pun saya sampaikan, kamu harus belajar materi ini, bisa di sekolah saat istirahat ataupun nanti di rumah. Jadi tetap bisa mengikuti dan alhamdulillahnya juga anaknya ini kan ada belajar dari dalam diri. Jadi ketika tidak ikut pun dia sudah mengerjakan karena tanya dengan temannya. Iya. Padahal kan itu anak sekarang tuh kadang suka sering malu gitu Bu, malu bertanya sama temennya, iya ada tugas apa enggak, apa gitu. Memang selalu saya sampaikan, tidak usah malu, bahkan tanya ke Bu Alvin pun nggak apa-apa, saya suruh WA. Iya. Kalau ada tugas saya suruh WA langsung. Berarti ini menurut Ibu indikator keberhasilan bagi Ibu selaku wali kelas 5 itu dapat dilihat dari perkembangan peserta didik selama 1 tahun itu. Indeksnya ya, Iya. berapa? Pakai persen atau Terserah Ibu aja apa ini. kalau sejauh ini sih karena kan anak semakin tambah umur semakin tambah dewasa ya. Iya. Nalar ya dari skala 1 sampai 100% ya, insya Allah itu ya 80 itu sudah bisa, cuman hanya terkendala itu ketika di kemampuan anak hanya di situ. Aku kan ketika sudah berusaha maksimal tapi stuck di situ ya, mungkin pendekatannya agak kurang ya, tapi untuk secara nah sudah saya lihat daripada awal masuk kelas 5 itu sudah ada